Ketika kita mendengar penelitian eksperimen, maka tidak pernah terpisah dari adanya manipulasi atau perlakuan variabel bebas, pengukuran variabel terikat, dan juga adanya variabel kontrol. Lalu, bagaimana suatu eksperimen dilakukan, maka tidak terlepas dari desain apa yang direncanakan. Dalam desain eksperimen, tidak hanya menetapkan bagaimana cara memanipulasi variabel bebas, tetapi juga menentukan apakah perlakuan akan diberikan pada partisipan yang sama atau berbeda. Halo, saya Reskiani Mas Bakar. Kali ini akan membahas tentang pengenalan dasar desain eksperimen, di mana desain eksperimen yang akan saya kemukakan pada sesi kali ini hanya pada desain yang umum. Model desain yang lain dan lebih kompleks akan secara spesifik dibahas pada sesi yang akan datang. Ya, desain penelitian eksperimen perlu untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum memulai penelitian, agar hasil yang diharapkan berjalan dengan efektif atau dengan kata lain menjawab masalah penelitian. Ini pula yang menjadi dasar untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jika kita membahas tentang desain eksperimen, maka secara umum diklasifikasikan berdasarkan paradigma eksperimental, jumlah kelompok partisipan, dan juga teknik kontrolnya. Pada slide ini, jenis-jenis desain merupakan desain eksperimen berdasarkan paradigma eksperimental. Nah, terdapat dua desain utama yang umumnya digunakan dalam riset eksperimental, yaitu between subject atau partisipan design dan within subject design. Yang pertama yaitu within subject design. Biasa disebut juga dengan within group atau correlated measure. Kondisi ini menggunakan data dari orang yang sama dalam kondisi perlakuan yang berbeda. Dengan kata lain, perlakuan diberikan kepada seluruh partisipan atau partisipan mendapatkan semua perlakuan yang sama. Penggunaan within subject design ini direkomendasikan untuk menghindari confounding variable seperti individual differences, yaitu perbedaan karakteristik antar individu yang bisa berbahaya. Nah, untuk menghapus individual differences, peneliti dapat memberikan semua perlakuan atau semua kondisi dalam suatu eksperimen pada setiap partisipan. Sebagai contoh, desain penelitian within subject adalah sebagai berikut. Sejumlah sampel, misalnya pada gambar ini terdapat 20 orang. Peneliti ini ingin melihat bagaimana pengaruh pemberian metode coaching dan mentoring terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Nah, dengan model within subject design, maka kesemua sampel, yaitu 20 orang, mendapatkan semua perlakuan yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan metode coaching dan metode mentoring. Inilah yang disebut dengan within subject design. Lalu, apa keunggulan dari within subject design? Pertama, yaitu dapat mereduksi error yang disebabkan oleh individual differences. Bahwa dengan menempatkan partisipan pada semua perlakuan, atau dengan kata lain, partisipan mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan metode coaching dan mentoring seperti contoh yang tadi, maka peneliti dapat mengambil asumsi bahwa perbedaan skor produktivitas dari kedua metode tersebut tidak dipengaruhi oleh individual differences karena berasal dari partisipan yang sama. Keunggulan yang lainnya adalah jumlah partisipan yang dapat direkrut itu menjadi lebih banyak.
Misalnya, suatu eksperimen hanya mampu merekrut 40 partisipan. Nah, dengan menggunakan between subject design, maka jumlah ini perlu dibagi lagi dalam kondisi-kondisi yang ada. Tetapi dengan within subject design, jumlah partisipan setiap kondisi itu masih 40, meskipun terdapat 2 kondisi. Itu tadi keunggulannya. Keunggulan yang lain apa lagi? Yaitu bisa meningkatkan power. Nah, secara keseluruhan, jumlah sampel yang lebih banyak itu akan meningkatkan power. Power ini menunjukkan probabilitas jangka panjang untuk menemukan efek yang secara signifikan ketika memang efek tersebut betul-betul ada. Itu tadi kelebihan atau keunggulan dalam penggunaan within subject design, tetapi tentu juga ada isu yang penting yang perlu diperhatikan oleh peneliti ketika menggunakan within subject design, yaitu pertama adalah order effect. Ini merupakan urutan pemberian perlakuan pada suatu kondisi. Misalnya pada suatu eksperimen terdapat kemungkinan-kemungkinan seperti faktor lelah, peningkatan sensitivitas, atau rasa bosan yang membuat peneliti tidak dapat memastikan apakah perbedaan skor antar kondisi perlakuan memang terjadi karena akibat adanya perlakuan atau jangan-jangan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi seperti faktor lelah, faktor bosan, dan sebagainya. Nah, cara untuk mengontrol order effect ini dapat dilakukan melalui counterbalancing, yakni memastikan bahwa setiap kondisi dalam suatu eksperimen selalu diawali dan diakhiri oleh kondisi lain dalam jumlah yang setara. Jadi misalnya, kalau kita lihat dari contoh tadi, setengah dari jumlah sampel tadi diberikan dulu perlakuan metode coaching, lalu dilanjutkan dengan metode mentoring. Dan sisanya sampel yang tadi diberikan metode mentoring dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan metode coaching. Jadi urutannya yang berbeda diberikan. Isu lain apa? Yaitu carry over effect. Nah, dikarenakan adanya 2 kondisi yang diperoleh partisipan dalam eksperimen, atau adanya 2 kondisi, minimal 2 kondisi ya, di dalam suatu eksperimen, maka terdapat konsekuensi yang disebut carry over effect, yakni dampak dari paparan sebelumnya, kondisi 1 atau perlakuan 1, bisa terbawa pada kondisi atau perlakuan kedua dan akan mempengaruhi akurasi dari hasil. Misalnya, dampak dari paparan pemberian metode coaching, perlakuan 1, bisa terbawa pada kondisi setelahnya, perlakuan mentoring. Dan ini yang akan mempengaruhi akurasi dari hasil. Ini merupakan isu dalam within subject design. Nah, untuk mengatasinya, maka peneliti menyediakan washout period, yakni memberikan periode waktu tertentu kepada partisipan agar kembali bersih begitu ya, sebelum diberikan kondisi perlakuan selanjutnya. Nah, washout period ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, atau minggu. Perlu juga dipertimbangkan mengenai angka waktu pemberian washout period ini, sebab makin dalam periodenya, maka besar pula potensi untuk kehilangan jumlah partisipan. Jadi semakin jauh periodenya, maka kemungkinan untuk berkurangnya jumlah partisipan itu bisa terjadi antara satu kondisi ke kondisi berikutnya yang tentu akan berdampak pada hasil eksperimen. Tadi yang kita bahas tentang design within. Nah, sekarang kita beralih ke between subject design. Biasanya ini dikenal dengan nama between groups atau independent uncorrelated measures atau uncorrelated sample independent variables. Nah, berbeda dengan within, design within yang memberikan perlakuan sama pada setiap partisipan,
Pada desain between ini, perlakuan diberikan kepada partisipan yang berbeda. Data yang dibandingkan tentu adalah data antar orang yang berbeda. Between subject design ini merupakan pilihan desain yang lebih direkomendasikan ketika riset eksperimen mengandung potensi order effect. Kondisi di mana peneliti kesulitan menemukan instrumen dan material yang serupa untuk menjadikan kondisi perlakuan dalam eksperimennya. Keunggulannya pada between subject design ini adalah tidak perlu memikirkan masalah order effect karena sudah jelas. Misalnya tadi kelompok 1 mendapatkan metode coaching dan kelompok sampel 2 mendapatkan perlakuan metode mentoring. Berikut ini adalah contoh desain between subject. Misalnya peneliti ingin melihat efektivitas pengaruh pemberian metode coaching dibandingkan metode mentoring terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Nah, oleh karena between subject design bertujuan untuk membedakan data antar kelompok, maka sampel dibagi berdasarkan jumlah variasi perlakuan yang diberikan. Misalnya pada contoh ini ada 20 orang, awalnya sampel ini ada 20 orang, maka masing-masing dibagi 2 karena perlakuannya ada 2 macam variasi, sehingga terbagilah 2 kelompok yang masing-masing terdapat 10 orang. Kelompok eksperimen 1 mendapatkan metode coaching dan kelompok eksperimen kedua mendapatkan metode mentoring. Lalu kemudian data pengukuran produktivitas antar kelompok tersebut dibandingkan. Inilah yang disebut dengan between subject design. Namun ada beberapa isu dalam penggunaan between subject design. 1. Peneliti harus mengantisipasi adanya individual differences. Karena partisipan yang dikenai perlakuan berbeda atau tidak sama. Individual differences pada desain ini perlu tersebar lebih setara antar kondisinya. Caranya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan strategi matching, yakni memasangkan partisipan agar diperoleh baseline level yang setara antar kondisi sebelum perlakuan diberikan. Strategi matching ini dibagi atas 2, yaitu randomized block design, merupakan strategi matching pada level kelompok dilakukan dengan membentuk subkelompok yang relatif homogen. Setelah subkelompok telah dibentuk, maka partisipan dibagi ke dalam subkelompok blok tersebut akan dimasukkan ke dalam kondisi dengan cara random assignment. Keunggulan dari randomized block design ini dapat meningkatkan efisiensi kesimpulan suatu eksperimen sebab variabilitas dalam subkelompok atau blok lebih kecil dibandingkan ketika seluruh partisipan berada pada satu kelompok besar. Berikut ini misalnya contoh randomized block design yang saya ambil dari buku Cleo Putri Yusaini, Panduan Riset Eksperimental dalam Psikologi. Randomized block design ini dilakukan dengan membentuk subkelompok atau strata yang relatif homogen atau sama. Gambar ini menunjukkan pemberian perlakuan berupa perlakuan stimulus afektif negatif dengan variasi kondisi perlakuan pertama yaitu menggunakan audio, ya, menggunakan headset begitu, dan kondisi yang kedua adalah menggunakan visual dengan tampilan video. Partisipan sebanyak 20 orang diukur terlebih dahulu bagaimana mood awalnya sebelum dimasukkan ke dalam 2 kelompok, yaitu ada kelompok dengan mood negatif rendah dan kelompok mood negatif
tinggi. Jadi dari 28 orang tersebut setelah dilakukan baseline, mana saja yang termasuk dalam mood negatif rendah dan mana yang termasuk dalam mood negatif tinggi, itu yang kemudian dikelompokkan. Setelah partisipan masuk ke kelompok yang telah sesuai, kemudian dilakukan random assignment pada masing-masing kelompok untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan kondisi pertama atau kondisi kedua, perlakuan pertama atau perlakuan kedua. Ini merupakan kelanjutan dalam isu penggunaan between subject design. Isu lain dalam between subject adalah match pair design, merupakan strategi matching pada level pasangan partisipan, dan ini merupakan bentuk khusus dari randomized block design. Match pair design ini digunakan untuk eksperimen yang hanya memiliki dua kondisi. Sama halnya dengan randomized block design, perlu mengukur baseline level. Jadi perlu dilakukan dulu pengukuran baseline sebelum perlakuan, di mana setiap partisipan terlebih dahulu dilakukan pretest. Nah, pada desain ini baseline level menjadi dasar untuk pasangan-pasangan partisipan. Match pair design juga menggunakan random assignment untuk mengalokasikan setiap partisipan secara terpisah di dalam kondisi yang berbeda. Bila between subject design dan within subject design merupakan desain berdasarkan paradigma eksperimentalnya, maka ada pula desain eksperimen berdasarkan jumlah kelompok. Desain eksperimental berdasarkan jumlah kelompok terbagi 4, yaitu 1 kelompok, 2 kelompok, ANAVA 1 jalur, dan desain faktorial. Dimulai pada desain 1 kelompok atau one group. Dalam one group ini terbagi atas one group post-test design, one group pretest post-test design, dan time series design. One group post-test design ini hanya melibatkan 1 kelompok yang diberikan perlakuan. Kemudian dalam jangka waktu tertentu akan diukur responnya sebagai pengukuran variabel teringkat. Nah, untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebasnya, tidak dibutuhkan analisis statistik terhadap pengukuran variabel terikat. Adapun kelemahan dari desain ini, pertama, tidak adanya randomisasi yang merupakan syarat dilakukan penelitian eksperimental. Kenapa? Karena hanya 1 kelompok saja. Yang kedua, ketika menggunakan one group post-test design, maka kesimpulan hasil penelitian dapat keliru. Sebab tidak ada kelompok pembanding sebagai kontrol terhadap variabel sekunder atau ekstraneous variabelnya. Desain yang lain dalam one group yaitu one group pretest post-test design. Nah, kalau kita lihat dari namanya, pada desain ini ada pretest dan ada post-testnya, tetapi hanya tetap 1 kelompok. Jadi sebelum mendapatkan perlakuan, partisipan diberikan pengukuran terlebih dahulu, lalu begitu juga setelah perlakuan selesai diberikan juga diukur. Lalu kemudian hasil dari pretest dan posttest itulah yang dibandingkan. Yang ketiga adalah time series design. Desain ini disebut juga longitudinal design sebab pengukuran dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi ada time seriesnya, ada seri-seri waktunya dan berulang-ulang. Baik sebelum diberikan manipulasi maupun setelah diberikan manipulasi. Selanjutnya yaitu 2 kelompok atau 2 group. Bentuk desain ini lebih baik dibandingkan one group design karena telah memenuhi syarat sebagai penelitian eksperimental, yaitu dapat dilakukan randomisasi. Kontrol ekstraneous variabel yang lebih banyak dan adanya kelompok kontrol sebagai pembanding.
Jenis desain ini terbagi lagi yaitu randomized two group design post-test only, di mana desain ini menggunakan prinsip method of differences karena membuat dua kondisi yang berbeda pada dua kelompok penelitian. Pengukuran terhadap variabel terikat pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan di akhir penelitian. Model yang berikutnya adalah randomized match through group design. Desain ini menggunakan teknik matching untuk melakukan kontrol tambahan terhadap variabel sekunder atau extraneous variabel seperti karakteristik partisipan. Matching dilakukan agar kedua kelompok menjadi setara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan mengenai between subject design. Di dalam dua kelompok ini ada pula yang disebut dengan pretest post-test control group design, di mana partisipan dalam kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol diberikan pretest sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Desain ini lebih unggul dari randomized match two group design yang di atas karena pada desain yang ini adanya kontrol konstansi. Bentuk yang ketiga yaitu one way ANAVA atau ANAVA satu jalur. Desain ini dapat digunakan ketika terdapat lebih dari dua variasi variabel bebas. Jadi ketika independen variabelnya terdiri dari lebih dari dua variasi, maka bisa digunakan ANAVA satu jalur ini. Desain ANAVA ini dapat memiliki satu kelompok kontrol dengan beberapa kelompok eksperimen, ataupun beberapa kelompok eksperimen tanpa adanya kelompok kontrol. Desain ANAVA juga memiliki beberapa jenis seperti randomized one-way ANOVA, randomized block one-way ANOVA, dan one-way ANACOVA. Untuk pembahasan ini nanti akan dilanjutkan pada sesi berikutnya karena pada pembahasan ini cukup pada pengenalan yang lebih sederhana dari desain eksperimen. Dan yang keempat adalah desain faktorial. Nah, desain ini dapat digunakan ketika terdapat lebih dari sebuah variabel bebas di mana setiap variasinya lebih dari satu. Setiap kelompok partisipan akan mendapat lebih dari satu variabel bebas. Dan desain ini dapat memiliki 4 atau lebih kelompok partisipan, tapi ada catatannya harus berjumlah genap. Itu tadi pembahasan terkait dengan jenis-jenis desain eksperimental berdasarkan paradigmanya dan juga jumlah kelompoknya. Dan pada bagian akhir ini saya memasukkan slide untuk para peneliti, mahasiswa. Ada beberapa strategi dalam meningkatkan kualitas eksperimen, yaitu pertama pretesting. Pretesting ini merupakan pengukuran skor awal variabel terikat yang bertujuan untuk menguji kesetaraan partisipan sebelum menerima perlakuan. Yang kedua adalah practice trial. Jadi dalam suatu penelitian eksperimen, peneliti juga memberikan practice di awal atau tugas-tugas kecil latihan dari tugas sebenarnya yang akan diberikan pada saat perlakuan. Tujuan dilakukannya practice trial ini atau latihan untuk memastikan bahwa seluruh partisipan memiliki pemahaman yang seragam terhadap instruksi tugas dari perlakuan yang akan diberikan. Tentunya data dari practice trial ini tidak perlu diolah seperti pretesting. Kalau pretesting itu tentu menjadi data yang penting, tetapi kalau practice trial ini hanya sekedar latihan untuk memastikan bahwa partisipan memahami instruksi dengan baik. Dan kualitas eksperimen juga bisa ditingkatkan dengan melakukan yang namanya pilot testing,
Ini dilakukan sebelum eksperimen, yaitu pra-eksperimen. Pilot testing ini adalah uji coba terhadap semua elemen atau instrumen yang akan yang akan dimasukkan di dalam eksperimen. Pilot testing ini sebaiknya melibatkan partisipan yang merupakan sampel representatif dari partisipan eksperimen sesungguhnya. Jadi, pilot testing ini juga diperlukan kriteria partisipan yang sama dengan partisipan pada eksperimen yang sebenarnya. Dan dengan melakukan pilot testing, maka peneliti dapat melihat kesiapan dari elemen atau instrumen dari semua tools yang akan digunakan. Dan juga dengan pilot testing ini, maka membiasakan diri dengan prosedur eksperimen yang akan dilakukan secara sistematis dan ketat. Dan juga dengan pilot testing ini dapat diketahui apa saja celah-celah atau kekurangan-kekurangan yang dijumpai sehingga dapat dilakukan penyempurnaan sebelum eksperimen sesungguhnya dilakukan. Strategi yang lain adalah dengan menggunakan manipulation check. Penggunaan manipulation check ditujukan untuk mengukur dan memastikan bahwa partisipan menerima dan merespon perlakuan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Jadi, partisipan menerima perlakuan atau menerima manipulasi sesuai dengan yang dimaksudkan. Yang kelima adalah eksperimen dapat ditingkatkan kualitasnya dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang sudah semakin luas saat ini. Penyelenggaraan eksperimen psikologi sudah bisa dilakukan dengan bantuan perangkat lunak seiring dengan kemajuan teknologi. Beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan dalam penelitian eksperimen misalnya ePrime, ya, kemudian PsychoPy, Media Lab, SciToolKits, dan masih banyak lagi perangkat-perangkat lunak yang sudah bisa digunakan baik secara gratis maupun berbayar. Semoga pembahasan tentang pengenalan desain eksperimen ini dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.